Pernahkah kamu bertanya, kenapa orang Tionghoa sering sukses melalui bisnis dari nol hingga menjadi besar? Apakah mereka punya rahasia khusus? Atau mungkin mereka hanya beruntung? Tidak, jawabannya lebih sederhana dari yang kamu kira. Rahasianya ada di cara mereka berpikir tentang uang, yang sangat berbeda dari kebanyakan kita. Kalau kamu penasaran dan ingin tahu bagaimana pola pikir ini bisa mengubah hidupmu, jangan skip, karena video ini akan membuka mata kamu. Mari kita mulai. Jadi yang pertama, cara mereka melihat uang berbeda. Bagi orang Tionghoa, uang itu bukan sekedar alat untuk membeli sesuatu, tapi juga alat untuk menciptakan peluang. Mereka berpikir, bagaimana cara uang ini menghasilkan lebih banyak uang. Sementara banyak dari kita hanya fokus pada bagaimana menghabiskan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari atau kesenangan sementara. Disinilah perbedaannya. Misalnya, mereka lebih memilih menyisihkan uang untuk investasi kecil seperti membuka usaha daripada membeli barang mewah yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan. Mereka sadar uang yang diinvestasikan hari ini akan membawa keuntungan besar di masa depan. Logikanya sederhana. Uang yang habis untuk kesenangan akan hilang selamanya, tapi uang yang digunakan untuk menciptakan peluang akan terus berkembang. Terus yang kedua, kebiasaan yang dibangun sejak kecil. Sejak kecil, anak-anak mereka diajarkan untuk memahami nilai uang, bahkan dari uang jajan kecil. Mereka diajarkan untuk menyisihkan sebagian untuk ditabung atau digunakan dengan bijak. Sedangkan banyak dari kita baru menyadari pentingnya mengelola uang setelah dewasa. Itu pun seringkali setelah terlilit masalah keuangan. Bayangkan jika sejak usia dini kamu diajarkan bahwa setiap rupiah yang kamu simpan atau investasikan akan menjadi dasar kesuksesanmu di masa depan. Apa yang akan terjadi dalam hidupmu sekarang? Inilah alasan kenapa pendidikan keuangan harus dimulai dari hal-hal kecil. Terus yang ketiga, hidup sederhana bukan pelit. Orang Tionghoa dikenal sangat hemat, tapi jangan salah, ini bukan karena mereka pelit. Mereka hidup sederhana bukan untuk terlihat miskin, tapi karena mereka memahami bahwa gaya hidup sederhana memberikan mereka lebih banyak ruang untuk menabung, berinvestasi, dan berkembang. Contoh nyata, misalnya, daripada membeli mobil mewah yang akan menguras tabungan, mereka lebih memilih kendaraan biasa dan mengalokasikan sisi uang yang untuk modal bisnis. Mereka tahu, kemewahan hanya sementara, tapi aset yang produktif bisa bertahan selamanya. Jadi, apakah kamu lebih memilih hidup sederhana sekarang demi masa depan yang stabil, atau hidup mewah sekarang tapi kesulitan di kemudian hari? Terus yang keempat, cara mereka memanfaatkan hutang. Orang Tionghoa punya pandangan yang cerdas soal hutang. Mereka tidak takut berhutang, tapi mereka sangat berhati-hati. Hutang bagi mereka bukan untuk konsumsi, melainkan untuk investasi. Mereka menggunakan hutang sebagai alat untuk memperbesar peluang, seperti membuka bisnis baru atau membeli aset produktif. Hutang yang digunakan untuk menciptakan penghasilan tambahan adalah hutang yang sehat. Sebaliknya, hutang yang hanya digunakan untuk gaya hidup adalah beban yang akan menghambat kamu berkembang. Kenapa mereka berani hidup sederhana, menabung, bahkan berhutang demi sesuatu yang produktif? Karena mereka memikirkan masa depan, bukan sekedar senang-senang sesaat. Tapi bagaimana kita bisa memulai menerapkan pola pikir ini? Apakah mudah untuk mengubah kebiasaan kita? Tetap di sini, karena jawabannya akan membuatmu berpikir dua kali tentang cara kamu menggunakan uang selama ini. Jadi yang pertama, mulai dengan pola pikir baru. Langkah pertama adalah mengubah cara kamu melihat uang.
Tanyakan pada dirimu sendiri, setiap kali mengeluarkan uang, apakah ini akan membantuku membangun masa depan atau hanya memuaskan keinginan sesaat? Mulailah berpikir jangka panjang dan prioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Terus kedua, bangun kebiasaan menabung. Mulai dari kecil, sisihkan minimal 10-20% penghasilanmu setiap bulan. Jangan gunakan uang itu untuk kebutuhan mendesak, tapi gunakan sebagai modal investasi atau dana darurat. Tidak masalah jika jumlahnya kecil, yang penting konsisten. Terus yang ketiga, investasi pada pendidikan dan pengembangan diri. Orang Tionghoa percaya bahwa pengetahuan adalah aset. Mereka tidak ragu untuk menginvestasikan uang dalam belajar keterampilan baru atau membuka usaha kecil. Jadi daripada menghabiskan uang untuk barang yang nilainya terus turun, gunakan untuk meningkatkan dirimu sendiri. Terus yang keempat, hidup sederhana dan fokus pada masa depan. Kurangi gaya hidup yang hanya untuk pencitraan. Kamu tidak perlu barang mewah untuk dihormati. Kesuksesanmu akan berbicara lebih keras daripada pakaian atau kendaraan yang kamu miliki. Hidup kita adalah cerminan dari cara kita mengambil keputusan. Jika ingin masa depan yang lebih baik, ubah kebiasaanmu mulai sekarang. Jangan takut hidup sederhana, jangan takut berpikir panjang, dan jangan takut untuk belajar dari mereka yang sudah sukses. Ingat, setiap rupiah yang kamu gunakan adalah pilihan. Apakah itu akan membangun masa depanmu atau hanya menghabiskan kesempatanmu? Kalau video ini membuatmu berpikir ulang tentang cara kamu mengelola uang, jangan lupa like dan subscribe dan bagikan ke teman-temanmu. Karena semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak yang bisa berubah. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Aswan Trial, bye.